Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umar Abdul Aziz dari Fakultas Hukum Syariah kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan umum. Dasar hukum pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang kemudian direvisi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilihan umum adalah memilih seseorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secari kertas atau dengan memberikan suara dalam pemilihan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemilihan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilih dalam pemilu disebut konstitusi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada yang berkedudukan di pusat dan ada yang di daerah. KPU bertugas melaksanakan pemilihan umum tingkat nasional, adapun tingkat daerah bertugas menyelenggarakan pemilihan tingkat daerah atau disebut pilkada. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 penyelenggaraan pemilu meliputi beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pendaftaran pemilihan, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye serta pemilu serta pemungutan atau penghitungan suara. Pemungutan suara. Hari dan tanggal dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor foto dan nama pasangan calon. Perhitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara selesai. Penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR di TPS LN dilaksanakan oleh KPPS LN. Pengawas pemilu luar negeri mengawasi pelaksanaan perhitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR di dalam TPS LN, serta pemilu dan warga masyarakat melalui aksi peserta pemilu atau pengawas pemilu lapangan. Atau pengawas pemilu lapangan luar negeri yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS atau KPPS LN apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan pemilu. KPU wajib menetapkan secara nasional hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu. Mekanisme pengawasan pemilu di Indonesia. KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu. Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu legislatif di provinsi. Asas-asas pemilu dan pilkada. Undang-Undang Pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten 6 asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama. Frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Pemilihan kepala daerah merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam bab 6 Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 4. Penyelenggaraan pemilu pilkada dimaksudkan dalam rezim pemilu sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah daerah DKI Jakarta tahun 2007. Peserta pilkada adalah pasangan calon yang ditentukan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Penyelenggaraan pilkada. Beberapa
kegiatan dalam penyelenggaraan pilkada, yaitu pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Pendaftaran dan pemetaan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, dan selanjutnya pelaksanaan pemilihan. Partisipasi dimaksud adalah partisipasi politik. Secara umum, Miriam Budiarjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Tahap penyelenggaraan pemilihan umum: pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Saksi pasangan calon. Yang selanjutnya disebut saksi adalah seorang yang mendapatkan surat mandat tertulis dari pasangan calon, tim atau kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Saksi di tempat pemungutan suara. Tugas saksi: memastikan seluruh proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencatat dan melaporkan hasil perhitungan suara kepada tim kampanye, mencatat dan melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemungutan suara kepada tim kampanye. Peran saksi TPS sebagai garda terdepan pemenangan, sebagai simpulan intelijen, rotasi representasi paslon. Hal yang wajib dilakukan oleh saksi TPS yakni wajib hadir di TPS selambat-lambatnya 30 menit sebelum dilakukan rapat pembukaan TPS dan oleh KPPS pukul 7. Wajib membawa dan menunjukkan atau menyerahkan surat mandat atau surat penugasan diri tim kampanye paslon kepada KPPS yang bertugas. Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawas pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Para pelaksana pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun terus di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksud untuk membentuk lembaga parlemen. Kurang lebih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.